Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Muhammad Farhan Anafal dengan NIM 24020260085. Kali ini saya akan membahas tugas saya yang keempat dari metodologi penelitian sosial, yaitu mengenai bidang sosial. Dengan saya telah membaca 50 jurnal dengan dibagi 2 judul. Artinya dari 2 judul itu saya membaca 25 jurnal dan 25 jurnal lainnya untuk judul yang kedua. Seperti itu. Langsung saja kita langsung masuk ke bidang sosial pertama, yaitu dampak penyalahgunaan data pribadi untuk judi online studi kasus pada anak remaja dalam permainan judi online. Jadi kita memberikan gambaran umum dulu. Perjudian online di Indonesia itu adalah sebuah fenomena global yang telah menyebar luas ke Indonesia, kemudian berdampak negatif pada berbagai lapisan masyarakat termasuk remaja dan mahasiswa. Kemudian permainan judi ini melibatkan taruhan uang atau barang secara daring yang kemudian diakses melalui internet menggunakan ponsel atau perangkat lainnya. Lewat perkembangan teknologi yang pesat mempermudah akses ke situs judi yang seringkali diiklankan secara masif di media sosial untuk menarik minat banyak orang, termasuk kalangan muda. Artinya ini tindakan yang haram ya di dalam agama saya, perjudian, bahkan agama lain juga melarang. Artinya adalah faktor yang negatif atau aspek negatif atau stigma yang negatif mengenai judi online ini, paradigma yang negatif. Pokoknya judi online ini adalah hal yang negatif yang terjadi. Kemudian ada kalangan masyarakat yang memainkannya, terutama untuk judi online ini, mana yang disorot itu adalah anak remaja, kemudian mahasiswa, seperti itu. Jadi ya dampak negatif dari judi ini ya sangat beragam ya, bisa mengaruhi kondisi mental seseorang bila mereka kalah, ataupun memberi kepuasan semata. Ini kepuasan yang tidak penting seharusnya itu dilakukan, karena masih ada hal kepuasan yang positif yang bisa diraih, seperti melakukan hobinya, seperti apa yang dia mau, bermain game. Maksud game yang positif, nggak game kayak judi online ini. Iya, seperti itu. Itu sangat sayang sekali bahwa Indonesia, terutama untuk kalangan remaja, fenomena judi online ini sangat memengaruhi keberlanjutan generasi. Nantinya akan melanjutkan generasi Indonesia seperti apa nantinya. Tapi kalangan mudanya malah memanfaatkan kepuasan yang haram ini untuk meraih kepuasan semata. Kemudian dampak negatif dari perjudian online ini, yang pertama itu bisa menyangkut ke aspek kehidupan mereka seperti finansial, sosial, psikologis, kepribadian, kesehatan, akademik untuk para remaja, akademik untuk para mahasiswa, dan keagamaannya mereka. Artinya dipertanyakan agama mereka. Kan mereka sudah menjelaskan, agama itu sudah menjelaskan bahwa tindakan pertaruhan lewat uang ataupun benda itu haram ya. Mau gimana pun taruhannya, walaupun gak ada taruhan sama sekali, itu haram hukumnya untuk dilakukan. Yang pertama tuh kita lihat dari dampak finansial. Pemain judi online itu seringkali mengalami kerugian finansial yang signifikan. Mereka menghabiskan uang tabungan mereka, uang saku bulanan, hingga meminjam uang atau berhutang untuk terus bermain. Artinya ada pinjol di dalamnya. Bahkan beberapa tuh rela menggadaikan barang berharga seperti ponsel, laptop, sepeda motor, bahkan menjual aset milik orang tua untuk mendapatkan modal. Dan ini adalah faktor yang sangat disayangkan, terutama untuk para pemain judi online ini. Padahal mereka tentunya memiliki potensi dalam diri mereka masing-masing, tapi mereka malah menghilangkan potensi dalam mereka sendiri. Mereka membuang sia-sia potensi dalam mereka sendiri karena bermain untuk judi online ini. Dan ini adalah faktor yang sangat disayangkan. Seperti itu. Kemudian lewat dampak sosial, ada itu perjudian online itu dapat merusak hubungan sosial dengan keluarga, teman-teman. Karena para pemain itu cenderung mengisolasikan diri ya, supaya untuk kurang bersosialisasi, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka itu tindakan negatif. Kemudian dari tindakan itu mereka tuh jadi sering mengisolasikan diri mereka, kemudian kurang bersosialisasi, kemudian menjadi tidak peduli terhadap lingkungan sekitar itu. Jadi perikop ini memicu tindakan kriminal seperti pencurian dan penodongan untuk mendapatkan uang. Artinya ada tindakan yang nantinya dari
judi online ini mereka sudah broke atau secara finansial tidak memiliki keuangan untuk mengeluarkan kepuasan semata mereka akhirnya melakukan tindakan kriminal kayak mencuri dan ataupun memalak untuk mendapatkan uang yang kemudian nantinya akan di top up dan akhirnya digunakan untuk judi online. Sangat sayang sekali. Kemudian ada dampak psikologis dan kepribadian mereka. Pemain itu sering mengalami stres, kecemasan, depresi, terutama setelah mengalami kekalahan. Dan ini salah satu sistem dari judi online di mana mereka sengaja seperti itu. Mereka meraih keuntungan seseorang, yang kemudian keuntungan dari seseorang itu mereka manfaatkan dan mereka memberikan dampak yang negatif. Jadi kayak mungkin kamu minum air, tapi di air itu ada yang diminumnya adalah air panas. Mungkin analoginya seperti itu. Saya nggak bisa analogikan seperti apa yang harus dianalogikan. Kemudian ada dampak kesehatan dari judi online ini. Kebiasaan begadang untuk bermain judi online itu mengganggu jam tidur mereka, yang menyebabkan kurang tidur ataupun lesu terhadap mereka sendiri. Karena penggunaan gadget yang berlebihan juga menyebabkan pusing dan mata merah. Judi ini seringkali dibarengi dengan kebiasaan buruk lainnya seperti merokok dan minum minuman beralkohol yang lebih lanjut dapat merusak kesehatan. Jadi para penjudi itu ada yang memanfaatkan kesempatan kesehatan mereka menyerang aspek kesehatan mereka lewat merokok dan minum beralkohol, dan mereka sudah melakukan hal negatif dan mereka melakukan hal negatif lainnya lagi, dan itu ya negatif seperti itu. Kemudian untuk mahasiswa dan remaja sendiri kalangannya ada dampak akademik dan keagamaannya. Judi online ini bisa menurunkan motivasi belajar dan fokus dan menyebabkan nilai akademik menurun. Artinya ada integritas akademik yang menurun di dalamnya. Dan kemudian mereka juga melanggar integritas seorang mahasiswa itu seperti apa. Integritas seperti seorang siswa itu seperti apa. Mereka melakukan tindakan ini artinya mereka menyiapkan kesempatan mereka untuk melakukan pendidikan, ya, dan itu faktor yang disayangkan bahwa potensi kalangan remaja, terutama yang remaja yang bermain judi online ini dibarengi dengan faktor seperti ini, sangat sayang sekali. Kemudian banyak mahasiswa dan pelajar yang telat bangun atau bolos sekolah atau bahkan harus cuti kuliah karena uang SPP habis digunakan untuk berjudi. Ini dari jurnal yang saya dapat bahwa ada ya pelajar yang telat bangun kemudian bolos sekolah ataupun bahkan cuti kuliah untuk karena uang SPP habis. Kemudian ada aktivitas juga melemahkan nilai-nilai keagamaan yang membuat pemain bermalas beribadah, kemudian meninggalkan ibadah mereka, dan bahkan di antara mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang yang memiliki agama di dalam KTP-nya. Kan semua masyarakat Indonesia ini disorotnya adalah fokus masyarakat Indonesia. Mereka semua memiliki agama mereka di dalam KTP, tapi mereka tidak menggunakan agama mereka sebagai alasan untuk menyampaikan kepuasan mereka. Mereka tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka malah menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan tindakan yang haram seperti ini, dan sangat disayangkan sekali. Kemudian kita masuk ke teori. Ada teori differential social organization. Nah, teori ini menggunakan bahwa perilaku kriminal termasuk perjudian online itu dipelajari dalam lingkungan sosial melalui proses komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Artinya ada faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka. Nah, di poin pertama itu ada perilaku kriminal yang dipelajari. Seseorang itu tidak lahir dengan kecenderungan untuk melakukan kejahatan, melainkan perilaku tersebut dipelajari melalui interaksi sosial lewat lingkungan sekitarnya. Artinya ada orang misalnya bermain judi online, kemudian faktor lainnya bisa lewat mungkin media sosial ya sekarang ya, judi online, promosi judi online, terutama lewat kolom komentar ataupun situs judi yang dimasukkan dalam video reels itu seperti apa, yang nantinya bisa menaruh minat masyarakat yang tertarik terhadap permainan judi online. Artinya dari strategi mereka dalam interaksi mereka lewat komunikasi digital mereka.
Itu artinya poin pertama ini perilaku kriminal itu dapat dipelajari karena seorang yang lahir itu tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah kejahatan, tapi lewat interaksi yang ada. Kemudian ada intinya interaksi dengan orang ini, yang mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam interaksi dengan orang-orang terdekat seperti teman-teman ataupun keluarga sendiri. Nah, kemudian melalui komunikasi seorang mempelajari teknik untuk melakukan kejahatan, motivasi, rasionalisasi, dan sikap yang mendukung perilaku tersebut. Nah, dalam konteks judi online ini, teori ini sangat relevan karena banyak remaja dan mahasiswa yang terjerumus ke dalam judi online ini karena ajakan atau pengaruh dari teman-teman mereka. Para pemain yang terpengaruh melihat teman-teman mereka bermain dan bahkan mendapatkan keuntungan, sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Berfungsi sebagai pintu masuk bagi seseorang untuk terlibat dalam perjudian. Artinya ada gengsi di dalamnya. Dan gengsi yang negatif, konotasinya negatif, tapi mereka mengira orang yang mengira para orang yang sasaran yang ingin bermain judi online ini mengira itu adalah hal yang keren gitu. Padahal nyatanya tidak. Masih ada hal keren lain yang bisa dilakukan lewat interaksi hobi mereka yang positif ataupun hal-hal positif lain seperti olahraga ataupun hal lainnya yang mana bisa berdampak bersama ataupun berdampak kepada diri sendiri seperti itu. Tapi dengan cara ini mereka menyia-nyiakan apa yang harusnya mereka bisa coba tapi mereka tidak coba. Kasihan sekali. Kemudian dari hipotesis yang ada berdasarkan dari teori differential social organization ini dapat diputuskan bahwa semakin tinggi tingkat paparan dan interaksi dari seorang remaja atau mahasiswa dengan lingkungan sosial yang memiliki perilaku judi online, baik secara langsung lewat berkumpul, kemudian bermain bersama seperti apa, maupun tidak langsung melalui media sosial tadi yang saya jelaskan lewat konten promosi, reels, komen seperti itu. Kan banyak tuh sekarang teori promosi judi online di dalamnya ya. Artinya semakin besar juga kemungkinan individu tersebut untuk terlibat dan menjadi kejadian online. Artinya tergantung diri sendiri kesadarannya seperti apa. Mereka memilih hal yang negatif atau memilih hal yang positif seperti itu. Kemudian interaksi tidak hanya meniru perilaku tapi juga menyerap nilai-nilai rasionalisasi yang mendukung aktivitas yang ilegal dan merusak tersebut. Seperti anggapan bahwa judi adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Karena itu faktor lingkungan sosial memiliki peran krusial dalam menentukan apakah seseorang tuh bisa terjerumus ke dalam perjodohan itu. Seperti itu. Mungkin itu untuk judul yang pertama dari bidang sosial. Kemudian masuk ke judul yang kedua, yaitu analisis pro dan kontra pelindungan hukum bagi anak pelaku tindakan kriminal berat di Indonesia. Kita tahu bahwa tindakan Indonesia itu sudah punya hukum ya, terutama lewat hukum anak-anak. Artinya ada hukum yang kuat, sudah ada hukum yang memberlakukan bahwa suatu saat bila ada tindakan kriminal dari anak-anak itu sudah ada penanganan hukumnya. Namun dari penanganan hukumnya itu ada pro dan kontra. Nah, ini yang dianalisis dalam fokus penelitian ini yang sudah saya cari judulnya, yaitu yang pertama itu kita berikan secara gambaran umumnya. Indonesia itu memiliki rangka hukum yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak atau Undang-Undang SPPA yang dipublikasikan nomor 11 tahun 2012 yang ditulis regulasinya di nomor 11 tahun 2012. Kemudian yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi anak-anak pelaku kejahatan yang membedakan mereka dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana umum. Nah, artinya ada perbedaan dari perlindungan mereka dan perlakuan mereka yang berbeda dari orang dewasa. Kemudian Undang-Undang SPPA bertujuan untuk memastikan kepastian hukum bagi anak untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah diskriminasi dalam proses peradilan. Artinya mereka terlindungi hak mereka karena mereka masih di bawah umur kan, untuk anak-anak ini. Kemudian dicegah juga diskriminasi dalam proses yang adilannya seperti apa. Nah, ini salah satu prinsip inti dari undang-undang ini adalah bahwa hukuman pidana harusnya menjadi upaya terakhir. Artinya penjara ini adalah opsi terakhir yang harus dilakukan bila tindakan yang dilakukan anak tuh masih bisa dilakukan proses keadilannya seperti apa, disesuaikan proses keadilannya seperti apa. Kemudian dengan hukum pidananya bisa diganti penjara jadi opsi terakhir. Kemudian yang diprioritaskan itu adalah pendidikan, pembinaan, reintegrasi sosial bagi anak-anak yang telah menjadi. Kemudian undang-undang ini memperkenalkan konsep baru seperti diversi dan keadilan,
restoratif. Untuk mencapai tujuannya, diversi ini adalah proses mengalihkan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke proses alternatif non formal. Kemudian keadilan restoratif yang menjadi dasar diversi dan melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan, anak, korban, keluarga mereka, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan, pada perbaikan dan kerugian. Kemudian bukan sebagai pembalasan, tidak mau ada pembalasan di dalam hal yang dilakukan anak nantinya ketika proses keadilan mereka selesai, nantinya mereka sudah dewasa. Artinya tidak ada pembalasan yang terjadi, tidak ada konflik yang terjadi dalam faktor ini. Artinya mereka memang dijamin haknya mereka, artinya mereka dilindungi, diperlakukan seperti apa sesuai dengan jenis hukuman atau tindakan kriminal mereka seperti apa yang dilakukan, karena mereka dari undangan ini artinya ada keadilan di dalamnya, seperti itu. Proses alternatif keadilan menjadi dasar diversi menurut semua pihak yang terkena dampak kejahatan, anak, korban, keluarga mereka, dan masyarakat untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan dan perbaikan kerugian, bukan sebagai pembalasan. Yang kemudian tujuannya untuk menghindari stigmatisasi, melindungi kesejahteraan psikologis dan fisik anak, dan memungkinkan mereka untuk kembali bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya secara wajar. Artinya mereka memang melakukan tindakan ini, tapi nanti mereka diproses secara adil lewat undang-undang ini, dan kemudian mereka direhabilitasi, dikembalikan kepada orang tua mereka, dilakukan pembinaan, edukasi ataupun segala macam, sehingga nantinya mereka setelah selesai dari proses adilan yang ada, mereka tuh bisa bersosialisasi ke lingkungan dan menempati tinggalnya secara wajar seperti apa. Artinya tanpa ada faktor lain yang mengintervensi mereka nanti suatu saat. Kemudian ada niat progresif dari undang-undang SPPA sudah baik, pelaksanaannya menghadapi tantangan yang signifikan. Dari jurnal yang saya baca, saya mengutip satu jurnal, yaitu menunjukkan bahwa pembelajaran anak masih menjadi hasil yang umum dengan sejumlah besar anak pelaku kejahatan tetap dijatuhi hukuman penjara. Artinya undang-undang SPPA ini sudah baik, tapi pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan dalamnya. Dan ini ada faktor yang disayangkan, terutama dalam hak asasi manusia, terutama untuk anak sendiri yang melakukan tindakan kriminal berat. Artinya keadilannya masih perlu dipertanyakan, dan ini menjadi faktor studi penelitian ini seperti apa. Ini berarti adalah kontranya dalamnya dari hal pro yang saya sudah sampaikan dari tadi. Kemudian kita masuk ke dalam teori, ada teori pemidanaan kontemporer dan keadilan restoratif. Undang-undang SPPA di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh teori-teori pembinaan kontemporer yang menekankan pada efek jera, rehabilitasi, pengadilan sosial, dan yang paling penting keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah filosofi yang melihat kejahatan bukan sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai luka yang ditimbulkan pada individu dan hubungan dalam masyarakat. Kemudian teori ini menjawab dari pendekatan hukuman, artinya mata ganti mata, artinya tanpa pandang bulu dalamnya, dan sebaliknya berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan harmoni untuk menjauhkan tindakan pembalasan nantinya. Ketika anak sudah selesai dari proses keadilan yang ada dan mereka sudah dewasa, takutnya nantinya ada pembalasan yang mereka lakukan, seperti itu. Prinsip-prinsip dari etika dan restoratif ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Indonesia meliputi yang pertama ada pencapai perdamaian antara korban dan anak, kemudian menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, kemudian mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, kemudian ada mendorong partisipasi masyarakat, kemudian ada menangkap rasa tanggung jawab pada anak. Mekanisme utama dari mencapai keadilan restoratif ada diversi. Jadi untuk mencapai keadilannya itu ada diversi yang mengalihkan kasus dari sistem hukum formal ke jalur alternatif. Di mana diversi dapat menghasilkan berbagai hasil seperti kesempatan bagi anak untuk dikembalikan ke orang tua mereka, melakukan pelayanan masyarakat atau berrelasi dengan program pendidikan. Kemudian melakukan diversi hanya dapat untuk tindakan pidana yang diancam hukum penjara di bawah 7 tahun. Diversi yang dilakukan dapat dilakukan untuk tindakan pidana yang diancam hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindakan pidana. Artinya dari saya jelaskannya mekanisme utamanya artinya mendukung keadilan seorang anak yang melakukan tindakan kriminal berat, karena mereka masih anak kecil, mereka di bawah umur, artinya kejaminan hak asasi manusia mereka harus dijaga seperti itu. Kemudian
Kemudian depresi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dapat diancam hukuman jadi bertujuan dan mengembangkan tindak. Hal ini membutuhkan persetujuan dari keluarga dan anak keluarga korban, meskipun ada pengecualian untuk pelanggaran ringan yang nilai kerugiannya tidak melebihi upah minimum. Artinya ada proses negosiasi nantinya di keadilan itu antara dua pihak, yaitu anak pelaku dan anak korban seperti apa. Nah, ini filosofi di balik pendekatan ini adalah untuk memperlakukan kenakalan remaja bukan sebagai tindakan kriminal, melainkan sebagai perilaku yang dapat dipakai, terutama karena anak-anak belum matang secara mental atau psikologis. Kemudian ini bertujuan untuk memberikan anak kesempatan kedua dan mencegah mereka dari stigmatisasi yang dapat menyebabkan siklus pengulangan kejahatan. Kemudian masuk ke hipotesis, meskipun undang SPPA Indonesia secara teoritis terstruktur dengan baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif seperti keadilan restoratif dan diversi, efektivitasnya dalam praktik terhambat oleh beberapa faktor sistemik dan budaya. Kesenjangan yang signifikan terjadi antara teori pidana kontemporer dalam undang-undang dan implementasinya yang sebenarnya. Artinya efektivitas dan praktik terhambat karena berfaktor sistemik dan budaya. Artinya mungkin menyangkut budaya, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, tangan dibalas tangan. Artinya ini adalah faktor pandang bulu ya. Artinya hukum itu tidak pandang bulu. Mereka ada yang kontra terhadap hal ini, terutama mungkin stigma dari masyarakat yang menuntut keadilan seperti apa yang harus dilakukan, dan ini bertentangan terhadap hak asasi manusia, terutama untuk hak asasi anak. Kemudian prinsip di undang-undang ini untuk memegang penjara sebagai upaya terakhir seringkali bertentangan dengan kenyataan tingginya anak yang dijatuhi hukuman penjara. Artinya keadilan masih kurang ya di dalam hal ini. Artinya implementasi undang-undang SPPA ini masih belum terlalu kuat. Jadi ya berapa anak tuh ada yang dihukum penjara. Jadi sangat sayang sekali. Kemudian besar disebabkan oleh faktor-faktor penghambat berikut, baik secara mandiri maupun dalam kondisi. Yang pertama itu ada kesenjangan hukum dan tidak adanya peraturan pelaksana dan pedoman penting dan menciptakan kurangnya atau kejelasan dan konsistensi yang memaksa aparat penegak hukum untuk kembali pendekatan tradisional yang menghukum. Artinya dan peraturan pelaksana dan pedoman penting untuk menciptakan kurangnya kejelasan konsistensi. Artinya tindakan mereka itu kurang jelas dan tidak konsistensi untuk dilakukan sebuah keadilan itu seperti apa, keadilan anak itu seperti apa. Akhirnya mereka aparat nih melakukan penegakan hukum lewat pendekatan yang tradisional, pendekatan yang tanpa pandang bulu tadi. Kemudian sumber daya yang pelatihan yang tidak memadai, terdapat kekurangan fasilitas khusus dan sumber daya seperti pekerja sosial dan aparat penegak hukum yang terlatih untuk menerapkan program diversi dan keadilan restoratif secara efektif. Hal ini memaksa sistem untuk mengadakan tindakan hukuman yang karena kurangnya kapasitas untuk menangani melalui cara-cara alternatif. Artinya pekerja sosial dan aparat yang terlatih itu masih kurang ya, lewat fasilitas khususnya atau sumber daya manusianya mereka, sehingga ya tindakan yang dilakukan ada tindakan yang sangat disayangkan karena mereka langsung melakukan keadilan terhadap anak yang dimana seharusnya bisa dilakukan proses keadilan untuk menjamin hak asasi manusia mereka seperti apa. Kemudian kepastian budaya sosial dan peradilan sudah mengakar dalam masyarakat untuk menganggap pembajaran sebagai hukuman yang adil dan efektif untuk kejahatan yang terus berlanjut, yang melambangkan prinsip rehabilitatif dan retributif undang-undang. Keluarga korban khususnya mungkin menolak keadilan restoratif demi apa yang mereka anggap sebagai hukuman retributif yang lebih adil. Berarti kebanyakan ada beberapa keluarga korban yang meminta tuntutan hukuman tanpa pandang bulu ini, yaitu lewat kepercayaan mereka budaya, pendekatan yang tradisional ini. Artinya hukum bagi mereka tidak dipandang bulu, seperti itu. Dan kesimpulan undang-undang SPPA ini memiliki dasar teoritis yang kuat dalam teori pidana kontemporer, tapi tidak sepenuhnya efektif karena infrastruktur hukum dan sosial yang dibutuhkan untuk mendukung prinsip-prinsip yang kurang berkembang. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang terus-menerus pada pembajaran yang pada akhirnya gagal melindungi anak dari konsekuensi negatif proses peradilan pidana dan melanggengkan siklus kenakalan. Artinya ya hukumnya terjadi itu gagal dan memiliki konsekuensi negatif dari proses peradilan pidana dan melanggengkan siklus. Artinya
Dari kegagalan ini akan menghasilkan masalah yang baru nantinya, terutama untuk anak pelaku ini. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk di bidang sosial. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.